Kisah 7 preman sadis yang hijrah ke jalan kedamaian. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi sebagai preman memang identik dengan aktivitas kasar dan brutal yang mengancam ketentraman lingkungan. Anehnya, meskipun berprofesi sebagai preman yang ditakuti dan cenderung dijauhi oleh masyarakat, namun tetap saja ada orang yang masih melakukan pekerjaan itu. Tapi tak jarang juga mereka memutuskan untuk berhenti dan memilih pekerjaan yang lebih baik. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini Latasan coba merangkum kisah preman pensiun yang sudah menjauhi dunia kelam itu. Nomor 1, Anton Medan. Tan Hock Liang atau biasa disebut dengan Anton Medan adalah mantan perampok dan bandar judi yang kini sudah insyaf. Ia bergelut dengan dunia kejahatan sejak usianya masih 12 tahun. Ketika itu, dia sudah menjadi tulang punggung keluarga dan putus sekolah. Anton Medan menjadi anak jalanan dengan bekerja sebagai calo di terminal tebing tinggi. Tugasnya membantu supir bus untuk mencari penumpang. Saat bekerja sebagai calo, Anton Medan pernah memukuli supir bus dengan balok lantaran emosi tidak diberikan upah atas kerjanya itu. Atas kejadian itu, untuk pertama kalinya, Anton Medan berurusan dengan polisi. Tak hanya memukul supir dengan balok, Anton Medan pun pernah menyabet supir bus dengan parang hingga tewas. Awal terjadinya peristiwa itu lantaran Anton Medan dipukuli oleh beberapa sopir bus. Tak hanya sampai di situ, Anton Medan keluar masuk penjara lantaran aksi premanismenya. Dunia hitam itu kini telah ditinggalkannya dan menjadi kenangan dalam dirinya. Anton Medan memutuskan insyaf dari segala macam jenis kejahatan. Ia memeluk agama Islam sejak tahun 1992 dengan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Pria kelahiran Sumatera itu kini lebih dikenal bukan sebagai preman. Ia kini adalah seorang penceramah dari masjid ke masjid. Tak hanya itu, ia mendirikan sebuah rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami Tan Hock Liang. Masjid itu terletak di areal Pondok Pesantren Atta Ibn, Pondok Rajek, Cibinong. Nomor 2, Johnny Indo. Pria dengan nama lengkap Johannes Hubertus Eiji Kenboom itu terkenal sebagai pemimpin tim perampok pasukan Cina Kota atau Pachinko. Aksinya yang meresahkan terjadi saat ia menjarah toko emas di Cikini. Ia melakukan perampokan itu dengan menggunakan senjata api untuk mengancam penjaga toko. Namun Johnny Indo dan komplotannya hanya mengambil sebagian emas yang ada di toko. Hasil penjualan emas itu dibagikan kepada rakyat miskin. Johnny Indo sengaja merampok orang kaya asing karena ia menganggap mereka telah mengambil harta Indonesia sehingga ia kembali merampasnya untuk rakyat miskin. Walau tujuannya baik, Johnny Indo tetap melanggar hukum dan ia harus menjalani hukuman di lapas Nusa Kambangan. Namun ia dan komplotannya sempat kabur dari lapas dan kembali masuk bui. Kehidupan Johnny Indo berubah drastis setelah bebas dari penjara. Johnny Indo menjelma sebagai aktor yang berperan menjadi dirinya sendiri. Kisah hidupnya sebagai perampok yang mementingkan rakyat diadaptasi dalam film berjudul Johnny Indo pada tahun 1987. Setelah pensiun dari industri hiburan, ia kini menjadi seorang pendakwah setelah mu'alaf. Walaupun pernah pulang jalan kaki dan tidak dibayar, ia tidak pernah mengeluh dan tetap ikhlas. Ketulusannya pun berbuah manis. Ia mendapatkan job untuk berdakwah di perusahaan seorang pengusaha kaya. Tak hanya itu, ia pernah melakukan ibadah haji secara gratis menggunakan jet pribadi Pangeran Arab keturunan Raja Fahd. Selain menjadi pendakwah, Johnny Indo membuka usaha penjualan batu akik. Dari hasil jeripayahnya ini, Johnny Indo pun bisa memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya hingga sekarang menjadi dokter dan ahli IT di Hong Kong. Selain itu, Johnny Indo pun memiliki yayasan bernama Johnny Indo.
Nomor 3, Roni Iblis. Roni Iblis adalah seorang preman yang sempat membuat Jakarta mencekam. Pria dengan nama asli Roni Saifuddin ini pernah menjadi salah satu preman andalan ibu kota yang memiliki hubungan sangat erat dengan dunia gelap. Dahulu, ia pernah melakukan semua jenis kejahatan mulai dari narkoba dan minum-minuman keras, perampokan, dan pencurian, hingga pembunuhan. Pria ini dijuluki Roni Iblis karena jika sudah tersulut emosinya, maka dia tidak segan untuk menyerang siapa saja di dekatnya dan tak ada yang mampu menghentikan sang iblis. Rekan-rekannya juga menjulukinya sebagai tikus got karena dia pernah terkapar di dalam got selama 2 hari akibat terlalu banyak menengguk minuman keras. Roni Iblis ini sudah sering keluar masuk penjara hingga 10 kali dengan kasus yang beragam. Nusa Kambangan sempat menjadi rumah tinggalnya selama 12 tahun karena kasus pembunuhan. Ia juga pernah ditahan selama 1 tahun karena kasus penganiayaan. Namun kini sang iblis sudah menjelma menjadi manusia. Ia melakukan pekerjaan apapun asalkan halal demi memberi nafkah pada anak dan istrinya. Nomor 4, Darwanto. Darwanto adalah seorang pria asal Blitar, Jawa Timur yang dulunya terobsesi menjadi seorang raja preman di Indonesia. Demi keinginannya itu, pria yang memiliki julukan Paegok ini rela merantau ke Banyuwangi sampai Banten hanya untuk menimba ilmu kesaktian atau kanuragan. Hal itu dia lakukan agar menjadi yang tak terkalahkan saat melawan musuh serta pihak berwajib. Demi mendapat kesaktian itu, Paegok menjual ternak milik orang tuanya dan melaksanakan aneka persyaratan yang diberikan sang orang pintar. Ketika sudah mendapatkan kesaktian tersebut, pria ini mengaku selalu menang bila harus beradu fisik dengan lawan-lawannya di jalanan. Tapi kemudian, keinginan untuk bertaubat muncul saat dia mempersunting wanita pujaannya. Sejak itulah, dia menjadi sosok religius yang sering mengajak banyak orang untuk mengaji. Awalnya tentu saja dicibir oleh preman lain, namun dengan perlahan, Paegok merangkul mereka untuk ikut bertobat. Dan sekarang namanya sudah tak lagi dikenal sebagai preman, melainkan sebagai seorang pria yang mendirikan pusat kajian untuk pekerja seks komersial. Nomor 5, Bayu Ruben. Pemeran Kemot dalam lakon preman pensiun ini ternyata benar-benar bekas preman di Bandung. Pria yang kerap dipanggil Uben ini memiliki masa lalu yang cukup gelap karena pernah melakukan berbagai jenis kejahatan termasuk pembunuhan. Uben pernah masuk penjara pada tahun 1997 karena kasus penembakan yang berawal dari kerusuhan antar geng motor. Atas berbagai tindak kejahatannya di Bandung, Uben sempat mendekam di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, dia ternyata mendapatkan hidayah karena bergaul dengan tawanan kasus terorisme yang biasanya memimpin ibadah di sana. Semenjak dia memutuskan insaf dan menjadi pemain sinetron, ibunya menjadi bangga dan dia sudah cukup bahagia sekarang karena tak lagi menyusahkan keluarganya. Nomor 6, Iskandar Syahberian. Sosok yang dikenal dengan sebutan Kang Is atau Iskandar Bule itu sudah merasakan dunia kelam sejak tahun 1980-an di Bandung. Dia dikenal sebagai preman yang sudah mencicipi berbagai macam kejahatan, dari mulai pemalakan, menggunakan obat-obatan terlarang, hingga maksiat. Keputusan hijrahnya dimulai saat dia didatangi 5 pria di tempat tongkrongannya di Jalan Sunda, Kota Bandung. Kang Is dan kelima pria itu membicarakan soal agama selama beberapa jam. Usai perbincangan, Kang Is kemudian datang ke masjid, beritikaf selama 3 hari, dan akhirnya meninggalkan masa lalunya. Ia benar-benar langsung berhenti minum minuman alkohol dan berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Kini Kang Is menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Meski sudah meninggalkan dunia kelam, Kang Is tetap menjalin silaturahminya dengan teman-temannya dulu. Nomor 7, Muhammad Jamasari. Salah satu sosok yang dikenal dalam sinetron Preman Pensiun adalah peran Gobang yang dimainkan oleh Muhammad Jamasari. Sebelum bermain sinetron, lelaki yang disapa Kang Ari ini merupakan mantan preman.
Namun suatu ketika ada sebuah peristiwa yang membuatnya berpikir untuk keluar dari dunia premanisme. Peristiwa itu adalah kematian sang ayah. Sejak saat itu, dia bertekad untuk mengubah masa depannya. Perlahan, Muhammad Jamasari meninggalkan dunia premanisme. Dan beruntungnya, di saat-saat itu, ia mendapatkan tawaran untuk bermain sinetron preman pensiun. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.